dengan situasi ini, jenengan sudah kerja keras menerapkan semua strategi inklusif di kelas, tapi orang tua salah satu siswa tiba-tiba marah dan bilang, kenapa anak saya diperlakukan beda hari, beda dari yang lain? Atau sebaliknya, orang tua datang dengan ekspektasi yang jauh melebihi kemampuan yang bisa jenengan berikan. Komunikasi dengan orang tua siswa ABK adalah salah satu bagian paling menantang dari profesi guru. Dan hari ini kita bahas cara menghadapinya. Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat datang kembali di cekgokreatif.id. Di video ini sebelumnya kita sudah membahas 4 teknik kelas inklusif. Inklusif berlapis, kelompok terstruktur, modifikasi tugas, dan lingkungan ramah sensorik. Sekarang pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana saya memastikan orang tua memahami dan mendukung semua ini? Hari ini kita bahas cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus, mulai dari pertemuan pertama sampai menghadapi orang tua yang sulit sekalipun. Dan buat yang baru bergabung, link 2, 3, dan 4 ada di deskripsi. Seri ini saling menghadapi, jadi sangat worth it untuk ditonton dari awal. Sebelum ke solusinya, kita perlu jujur dulu. Kenapa komunikasi antara guru dan orang tua siswa ABK sering berakhir dengan ketegangan atau miskomunikasi? Ada tiga alasan utama. Yang pertama, perbedaan ekspektasi yang tidak pernah dibicarakan guru terhadap orang tua. Realistis, orang tua berharap guru melakukan lebih banyak. Kedua, harapan itu valid, tapi kalau tidak dikomunikasikan hanya jadi bom waktu. Yang kedua, guru berbicara dalam bahasa profesional. Orang tua merasakannya sebagai penilaian. Istilah seperti defisit atensi, terus gangguan perilaku, atau kebutuhan intervensi bisa terdengar seperti label negatif bagi orang tua yang belum familiar. Yang ketiga, komunikasi hanya terjadi saat ada masalah. Kalau orang tua hanya dipanggil saat anaknya bermasalah, wajar kalau mereka jadi defensif setiap kali dipanggil guru. Hubungan yang sehat dibangun sebelum krisis terjadi. Dari pengamatan dan riset, orang tua siswa ABK umumnya terbagi dalam 4 tipe, dan setiap tipe butuh pendekatan yang berbeda. Yang pertama, tipe penyangkal, yakni belum bisa menerima kondisi anaknya, cenderung menyangkal atau meminimalkan kekhawatiran guru. Caranya yakni kita harus sabar, gunakan data konkret, jangan paksa, beri waktu dan informasi secara bertahap. Selanjutnya yakni ada tipe defensif.
langsung aja, langsung merespon dengan anak saya tidak bermasalah, atau menyerahkan guru atau sekolahnya. Caranya yakni mulai dari apresiasi anak, posisikan diri sebagai tim yang sama, hindari kata masalah. Tipe yang ketiga, tipe cemas berlebihan. Jadi sangat khawatir, sering menghubungi guru, ingin update setiap hari, niatnya baik tapi melelahkan. Caranya yakni buat jadwal update rutin yang jelas agar mereka merasa terjamin dan tidak perlu kontak terus-menerus. Selanjutnya ada tipe kolaboratif. Sudah menerima kondisi anak, terbuka dan aktif ingin membantu. Tipe ideal, tapi perlu dijaga. Caranya yakni libatkan mereka aktif dalam perencanaan. Jadi mitra sejati, bukan sekadar penerima informasi. Kenyataannya, satu orang tua bisa bergerak dari satu tipe ke tipe lain tergantung situasi. Tugas kita bukan menghakimi mereka ada tipe mana, tapi membaca kondisi mereka hari itu dan menyesuaikan cara kita berkomunikasi. Selanjutnya ada 5 prinsip komunikasi efektif yang selalu berhasil. Yang pertama, bangun hubungan sebelum ada masalah, yakni hubungi orang tua dengan kabar positif dulu, bukan hanya saat ada insiden. Satu pesan dari WhatsApp singkat, hari ini contoh, yakni hari ini Raffi berhasil menyelesaikan tugasnya sendiri, saya bangga. Selanjutnya membangun kepercayaan yang jatuh lebih kuat dari 10 rapat formal. Selanjutnya yang kedua, gunakan bahasa yang manusiawi, bukan klinis. Yakni ganti anak Anda, anak jenengan mengalami defisit atensi dengan seperti Raffi sedang belajar cara mengelola fokusnya dan dia butuh dukungan yang konsisten dari kita, dari jenengan berdua atau kita berdua. Maknanya sama, tapi yang kedua terdengar seperti ajakan bukan vonis. Selanjutnya yang ketiga, dengarkan lebih banyak dari yang kamu bicara. Di pertemuan pertama, tujuanmu bukan menyampaikan semua informasi, tapi memahami sudut pandang orang tua. Tanya, ceritakan tentang Raffi di rumah, apa yang paling dia suka dan apa yang paling menantang. Orang tua yang merasa didengar jauh lebih terbuka untuk mendengarkan. Selanjutnya yang keempat, buat rencana bersama yang konkret dan terukur. Jangan tutup pertemuan dengan kita pada terus ya, itu terlalu kabur. Tutup dengan komitmen yang spesifik. Saya akan kirim update setiap Jumat via WhatsApp. Ibu bisa bantu dengan memastikan Raffi tidur cukup dan sarapan sebelum sekolah. Tugas jelas untuk kedua pihak. Selanjutnya yang kelima, rayakan kemajuan kecil bersama-sama. Progres anak ABK sering lambat dan tidak linear. Rayakan setiap kemajuan sekecil apapun bersama orang tua. Ini menjaga motivasi kedua belah pihak tetap hidup di tengah
perjalanan yang panjang. Rangkuman video ini, komunikasi gagal karena ekspektasi tak terucap, bahasa klinis, dan komunikasi hanya saat krisis. Yakni ada 5 prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, P1. Bangun hubungan sebelum ada masalah. Yang kedua, P2. Gunakan bahasa manusiawi, bukan klinis. Selanjutnya, P3. Dengarkan lebih banyak dari yang kamu bicara. Selanjutnya, P4. Buat rencana bersama yang konkret dan terukur. Selanjutnya, P5. Rayakan kemajuan kecil bersama-sama. Selanjutnya yakni ada orang tua dan guru yang berkolaborasi dengan baik adalah hadiah terbesar yang bisa diterima seorang anak berkebutuhan khusus. Jenengan tidak harus sempurna dalam berkomunikasi. Jenengan hanya perlu tulus, dan tulus itu selalu terasa. Di balik orang tua yang sulit, hampir selalu ada orang tua yang sangat mencintai anaknya dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadilah guru yang juga membantu orang tua menemukan jalannya. Dari semua yang kita bahas hari ini, prinsip komunikasi mana yang paling ingin jenengan terapkan minggu ini? Atau ceritakan pengalaman jenengan berkomunikasi dengan orang tua yang paling menantang. Gimana cara jenengan mengatasinya? Aku baca semua komentar. Kalau video ini bermanfaat, tolong like dan share ke rekan guru yang perlu lihat ini. Dari kami di cekukreatif.id, sampai jumpa kembali ya.